Salib adalah salah satu simbol paling kuat dalam sejarah umat manusia, terutama dalam tradisi kekristenan. Tapi tahukah kamu bahwa bentuk salib itu bermacam-macam dan masing-masing punya makna yang dalam? Mari kita telusuri bersama jenis-jenis salib yang penuh sejarah dan filosofi ini. Salib Latin mungkin adalah bentuk yang paling kita kenal. Dengan batang vertikal yang lebih panjang daripada batang horizontal, salib ini melambangkan penyaliban Yesus Kristus. Simbol ini menjadi lambang utama iman Kristen di seluruh dunia. Sederhana, kuat, dan penuh makna tentang kasih, pengorbanan, dan keselamatan. Berbeda dari salib Latin, salib Yunani punya 4 sisi yang sama panjang. Bentuk ini sering kita lihat dalam seni Bizantium dan gereja-gereja Ortodoks Timur. Melambangkan keseimbangan sempurna antara dunia dan surgawi, serta kesetaraan semua manusia di hadapan Tuhan. Salib Santo Andreas. Salib ini berbentuk huruf X. Menurut kisahnya, Santo Andreas memilih disalibkan di salib berbentuk begini, karena merasa tidak layak disalibkan seperti Yesus. Salib ini melambangkan kerendahan hati, keberanian dalam iman, dan sering kita lihat di bendera Skotlandia. Salib Tau berbentuk seperti huruf T, memiliki akar dalam tradisi Yahudi dan Kristen awal. Simbol ini melambangkan perlindungan dan keselamatan, dan sering digunakan oleh Santo Antonius. Hingga sekarang, salib Tau masih menjadi lambang kesederhanaan dan pengabdian yang murni. Satu salib besar dikelilingi 4 salib kecil, inilah salib salibis, simbol dari tentara salib Yerusalem. Salib besar mewakili Kristus, dan 4 salib kecil menunjukkan penyebaran Injil ke 4 penjuru dunia. Ini juga menjadi pengingat tentang kelima luka Kristus di kayu salib. Sedikit berbeda dari salib biasa, salib patriarkal punya 2 palang horizontal. Palang kecil di atas mewakili tulisan NRE yang dipasang di atas kepala Yesus. Biasanya salib ini digunakan oleh para pemimpin tinggi gereja dan menjadi simbol otoritas rohani. Salib Ortodoks atau salib Rusia punya 3 palang, 1 besar di tengah, 1 kecil di atas, dan 1 miring di bawah. Palang miring ini melambangkan 2 penjahat yang disalibkan bersama Yesus, 1 menuju keselamatan, 1 menuju kehancuran. Simbol ini dalam banget maknanya. Salib Malta punya bentuk unik dengan 4 ujung berbentuk V. Simbol ini mewakili 8 keutamaan kesatria, seperti keadilan, belas kasih, dan keberanian. Sampai sekarang, salib Malta masih dipakai dalam banyak organisasi kemanusiaan dan dinas pemadam kebakaran. Digunakan oleh umat Kristen Koptik di Mesir, salib Koptik sering dihiasi dengan lingkaran di tengah, melambangkan keabadian. Selain menjadi lambang iman, salib ini juga jadi simbol perjuangan dan keteguhan komunitas Kristen di Timur Tengah. Berakar dari Mesir kuno, salib Ana berbentuk salib dengan lingkaran di atasnya. Dalam kekristenan awal di Mesir, simbol ini diadopsi sebagai lambang kehidupan kekal melalui Kristus. Hingga sekarang, Ana masih sering kita lihat sebagai simbol kehidupan abadi dan kekuatan spiritual. Dari bentuk yang sederhana sampai yang penuh ornamen, setiap salib membawa pesan tentang iman, keberanian, kehidupan, dan keselamatan. Semakin kita mengenal ragam salib ini, semakin kita menyadari betapa kayanya makna di balik satu simbol kecil yang mampu mengubah sejarah dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video inspiratif lainnya.